Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng memusatkan seluruh perhatiannya membaca gambar teknik Nayin. Ada banyak sekali huruf pada gambar itu, tetapi untungnya Lo Feng memiliki ingatan yang luar biasa. Jadi dia dapat mengingat semua huruf itu secara instan hanya dengan sekali lihat. Lo Feng merenungkan materi teknik itu dalam diam. Ia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, dan ia perlu berlatih berdasarkan materi itu nanti. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mengasah kapak tidak akan menunda pemotongan kayu bakar. Ini jelas merupakan momen krusial bagi Lo Feng, jadi dia harus bersabar. Dia tidak bisa terburu-buru. Teknik Nayin ini sangat sulit, kata binatang aneh bertanduk ungu itu. Sejak aku diciptakan oleh tuanku, banyak sekali bakat yang tak tertandingi telah mencoba untuk mendapatkannya, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Lo Feng melirik binatang aneh bertanduk ungu itu dan terkejut. Bakat yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka bakat yang tak terhitung jumlahnya telah berhasil mencapai lantai 8. Sedangkan untukmu, kau mungkin akan gagal. Binatang aneh bertanduk ungu itu menatap Lo Feng. Lo Feng memusatkan seluruh perhatiannya pada gambar itu dan terus menganalisis serta merenungkannya. Dia segera mengetahui langkah-langkah terperinci untuk berlatih, dan begitu dia memahami semua prosedurnya, dia akan segera mulai berlatih. Binatang aneh bertanduk ungu itu sedikit terkejut. Dia memulainya begitu saja, tanpa tanda-tanda apapun, tapi aku yakin dia mungkin akan gagal pada akhirnya. Binatang itu menekuk kakinya dan berbaring di istana. Kepalanya menunduk dan menunggu di samping Lo Feng, menunggu dia gagal sehingga dia bisa mengusirnya. Begitu Lo Feng mulai berlatih, seluruh tubuhnya dan semua tubuh yang dimilikinya tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam teknik yang telah dibaca sebelumnya. Tubuh asli manusia bumi, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Musa, dan tubuh lautan semuanya mulai berlatih. Di alam semesta asli, di wilayah rahasia manusia, samudra terpencil yang luas tiba-tiba menjadi tenang, dan ada jejak cahaya putih yang berkilauan di seluruh lautan. Itu adalah api, masing-masing memancarkan cahaya putih tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, cahaya putih itu memancarkan guncangan mental yang ditingkatkan secara bertahap. Gelombangnya meresap ke samudra terpencil. Beberapa pejuang Undying dan penguasa sektor di pesawat ruang angkasa yang terbang di atas samudra terpencil merasakan guncangan tekad yang mengerikan melanda mereka. Mereka semua pingsan seketika. Lautan terpencil itu luas dan merupakan tempat terpenting di wilayah rahasia purba. Banyak kesatria atau Universe Venerable dari aliansi Hong berkumpul di sini, dan dengan guncangan tekad yang menyebar dari lautan terpencil yang tak berujung dan berjatuhan, banyak penguasa sektor, pejuang Undying, bahkan kesatria pingsan. Hal ini mengejutkan banyak makhluk hebat di wilayah rahasia purba. Apa yang terjadi dengan tubuh lautan terpencil milik pemimpin Bima Sakti? Mengapa ada cahaya putih di mana-mana? Guncangan tekad itu hebat sekali, bahkan para kesatria tidak dapat menahannya. Kemauan yang sangat kuat, bahkan aku merasa tertekan. Para Universe Master dari aliansi Hong berdiri di tepi samudra terpencil, menatap ke seberang perairan yang luas. Beberapa Universe Master manusia juga berkumpul. Dari mana datangnya guncangan tekad itu? Tanya Master Gunung Es sambil mengerutkan kening. Entahlah, itu baru saja terjadi, kata seorang Universe Master dari ras lain yang jelas-jelas lebih rendah derajatnya. Master Gunung Es telah memperoleh beberapa petunjuk tentang peradaban kuno dari Lo Feng. Jadi dia telah mencapai level 5 dengan cepat. Dengan teknik pembakaran kekuatan dewa tingkat pertama, kekuatannya meningkat pesat. Ada cahaya putih yang bersinar di mana-mana di tubuh lautan, dan guncangan tekad menyebar luas. Bahkan para kesatria tidak dapat menahannya. Semua orang tercengang.
tetapi tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya bisa berspekulasi. Bahkan Universe Master dari Aliansi Hong menyampaikan suara mereka. Pemimpin Bima Sakti ada di dunia jin. Apakah dia mendapatkan beberapa teknik hebat di sana? Jadi dia sedang mempraktikannya saat ini. Sebuah makhluk muncul, memancarkan kekuatan tak terbatas. Dia adalah pemimpin kota primal. Dia adalah dewa sejati. Jadi semua orang sangat menghormatinya. Sampaikan perintahku, teriak pemimpin kota primal. Singkirkan semua yang tidak sadarkan diri dan cegah makhluk agung manapun memasuki lautan terpencil. 8 Universe Master menanggapi perintah dari pemimpin kota primal dan mereka segera pergi untuk membuat pengaturan. Pemimpin kota primal sedang menatap samudera terpencil yang tak berujung. Dia tampak khawatir, tetapi dia segera menyembunyikannya. Apa yang terjadi denganmu, Lo Feng? Aku mencoba mengirimkan suara kepadamu, tetapi kamu sama sekali tidak menjawab. Dari mana datangnya kejutan tekad itu? Wilayah rahasia purba bukan satu-satunya tempat yang terkena dampak. Tanah suci Bima Sakti juga terperangkap dalam gelombang guncangan pikiran yang tak pandang bulu. Di lantai 8 menara Wuci di dunia jin, Lo Feng berdiri diam di pulau terapung itu tanpa menggerakkan satu otot pun. Tubuhnya bermandikan cahaya putih, gelombang guncangan pikiran terpancar dari tubuhnya, dan setiap jejak kekuatan ilahi di tubuhnya ditutupi oleh gambar ukiran putih. Gambar-gambar itu menembus jejak kehidupan pada setiap irisan kekuatan ilahi. Itu adalah ujian terakhir bagi jiwa, tetapi juga yang paling mendasar. Selama ujian, pikiran Lo Feng secara alami menyatu dengan tubuh dewanya. Biasanya, tekad makhluk agung tidak terikat pada apapun. Begitu makhluk agung itu meninggal, tubuh dewanya tidak akan menghasilkan guncangan tekad apapun. Namun, tekad Lo Feng secara bertahap digabungkan dengan setiap jejak tubuh dewanya. Tekadnya sekarang memiliki fondasi, dan hanya setelah itu ia dapat melakukan teknik tekad, karena itu adalah prasyarat untuk semua teknik tekad seperti teknik mata dewa. Setelah itu, bahkan jika makhluk agung itu mati, setetes darah, sehelai rambut, sehelai gigi, setiap bagian dari tubuhnya akan mengandung tekad yang sangat luar biasa. Butuh waktu lama. Setelah lebih dari 900 tahun, cahaya putih yang menyinari tubuh Lo Feng berubah menjadi biru. Guncangan tekad di lautan terpencil melonjak. Beberapa Universe Master yang menunggu di kejauhan merasa kesal. Hanya mereka yang memiliki tekad kuat yang dapat menahannya dengan mudah. Namun mereka yang biasa-biasa saja kesulitan untuk menahannya. Apa yang telah terjadi? Mengapa guncangan kemauan ini semakin kuat? Di ruang di lantai 8 menara Wuci, makhluk yang dikelilingi oleh cahaya hitam dan mengenakan jubah kerajaan yang mewah memandang Lo Feng yang berdiri di kejauhan. Dia sudah memasuki fase kedua. Makhluk dalam cahaya hitam itu mengguncang tubuhnya. Matanya berbinar karena kegembiraan. Seorang bakat lahir di dunia jin. Bahkan aku tidak menyangka ini. Gambaran itu tersebar luas. Banyak bakat tak tertandingi memasuki gambar. Namun hanya sedikit yang bisa mencapai fase kedua. Bisakah dia berhasil? Makhluk berpakaian hitam itu tampak gelisah dan khawatir. Di dalam dunia gambar, binatang aneh bertanduk ungu itu awalnya menundukkan kepalanya, tetapi sekarang memandang Lo Feng yang tengah berlatih dengan kagum. Dia telah memasuki fase kedua, katanya. Ada 3 fase dalam teknik Nayin, dan dia telah memasuki fase kedua. Sejak aku lahir, banyak talenta dari semua kekuatan telah datang sebelumnya. Beberapa memiliki warisan yang tak ternilai, dan beberapa menerima pelatihan luar biasa sejak mereka lahir. Namun, jumlah mereka yang berhasil melewati fase pertama hingga fase kedua kurang dari 50. Siapa anak ini? Dari mana dia berasal? Apakah dia adalah talenta tertinggi yang dikembangkan oleh Raja Dewa Jin itu sendiri? Hari demi hari berlalu. Lo Feng tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Rasa sakit, siksaan, dan penderitaan. Kata-kata itu menggambarkan perasaan Lo Feng. Dia tahu bahwa teknik Nayin memiliki 3 fase setelah dia mulai berlatih.
Fase pertama mudah baginya, tetapi setelah dia memulai fase kedua, setiap inci jejak hidupnya mulai mengalami siksaan terburuk di dunia. Rasanya seperti jarum yang menusuk setiap inci jejak hidupnya, atau seperti dijatuhkan ke tengah api unggun. Rasanya sama menyakitkannya dengan saat Menara Bintang mengenalinya sebagai tuannya. Untungnya, Lo Feng jauh lebih kuat daripada saat Menara Bintang mengenalinya sebagai tuannya. Jadi dia bisa menahan rasa sakit pada jejak hidupnya. Meskipun dia mampu menahan rasa sakit, jejak hidupnya sendiri mungkin tidak mampu menahannya, karena itu adalah skenario yang sama sekali berbeda. Lo Feng dapat dengan mudah menahan rasa sakit pada jejak hidupnya. Namun, jika jejak hidupnya sendiri tidak dapat menahan rasa sakit dan jejak itu pecah, Lo Feng akan mati. Apakah berbahaya berlatih teknik Nayin? Bagaimanapun dia sudah berlatih, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Ini sudah tahap kedua. Binatang aneh bertanduk ungu itu sedang memperhatikan. Tidak ada seorang pun di bawah Raja Dewa Jin yang bisa memasuki tahap kedua. Dasar bocah, cobalah untuk memasuki tahap ketiga. Kau akan mati jika gagal di tahap itu. Namun jika kau berhasil, kau akan menjadi yang kedua setelah Raja Dewa Jin. Binatang aneh bertanduk ungu itu menantikannya. Takdirnya adalah menemukan pewaris yang cocok. Begitu pewaris ditemukan, semangat teknik akan lenyap. Namun ia tidak peduli dengan apa yang terjadi setelahnya. Sejak lahir, satu-satunya tujuannya adalah menemukan seorang pewaris. Makhluk dalam cahaya hitam itu menatap Lo Feng di ruang lantai 8. Masuki fase ketiga. Hanya sekitar 10 talenta tak tertandingi yang pernah memasuki fase ketiga. Dari semua kekuatannya digabungkan, hanya 3 dari mereka yang selamat, sementara yang lainnya tewas. Tahap pertama dan kedua aman, namun ketika seseorang memasuki tahap ketiga, mereka akan berhasil atau mati. Tentu saja, ada banyak cara untuk bertahan hidup di peradaban kuno. Meskipun semua talenta yang tak tertandingi gagal di fase ketiga, 3 di antaranya berhasil menyelamatkan hidup mereka. Namun, tubuh asliku sudah mati, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kau bisa bertahan hidup di fase ketiga, bersyukurlah. Jika tidak, makhluk cahaya hitam itu hanya menggelengkan kepala. 300 tahun setelah cahaya biru muncul di wilayah rahasia utama manusia, cahaya biru berubah menjadi ungu, dan cahaya ungu terhubung membentuk gambar ukiran kuno raksasa yang misterius. Kejutan tekad dari tubuh lautan melonjak. Sebagian besar Universe Master di aliansi Hong pingsan dan jatuh. Hanya 2 Universe Master yang masih sadar. Lo Feng berdiri diam di tengah-tengah aula megah yang berbentuk persegi sempurna. Ia baru saja tiba di lantai ke-9 Menara Wuci, lantai terakhir. Udara di sini tidak bergetar, bahkan cahaya pun terasa seolah berhenti mengalir. Dinding-dinding istana menjulang tinggi, dihiasi dengan ukiran dan patung kuno yang mengandung aura kekuatan zaman purba. Setiap patung tampak seperti makhluk agung yang pernah menguasai ruang dan waktu, kini membeku dalam keabadian. Namun, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hening, sunyi, hampa. Mulai. Lo Feng mengedarkan pandangannya. Ruangan ini bukan hanya tempat, tapi seperti kesadaran itu sendiri. Mengamatinya, menguji dan menunggu. Kemudian dari kedalaman ketiadaan suara itu datang. Kau telah datang akhirnya. Suara itu tidak keras tapi bergema dalam ruang batin Lo Feng. Bukan sekedar bunyi, tapi semacam resonansi jiwa yang menggetarkan setiap partikel kesadarannya. Ruangan itu bergetar pelan seiring gema suara tersebut, dan patung-patung kuno seakan mengalihkan tatapan ke arahnya. Lo Feng menyipitkan mata. Dari ujung aula, kabut gelap mulai berputar pelan, lalu membentuk siluet seorang pria tinggi, agung, dan mengenakan jubah panjang yang melambai tanpa angin. Wajahnya tak sepenuhnya jelas, namun matanya kosong dari warna, dipenuhi hanya oleh cahaya ungu pekat yang menyala tenang seperti bintang mati. "Siapa kamu?" tanya Lo Feng dengan nada waspada, namun tetap tenang. Sosok itu melangkah mendekat.
Meski langkahnya tak bersuara dan tanah tak bergoyang, ia tidak tampak seperti makhluk hidup, lebih menyerupai pecahan dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kesadaran abadi yang terpotong dari masa lalu. Aku bukan makhluk hidup, jawabnya datar, melainkan pecahan terakhir dari kesadaran tuanku. Dan kau, Lo Feng, adalah makhluk pertama dalam tak terhitung banyaknya era yang berhasil melewati seluruh 8 lantai dan menjejakkan kaki di sini. Lo Feng tercengang dalam diam. Pewaris, kata sosok itu dengan perlahan, menekankan kata itu dengan makna yang dalam. Pewaris dari kehendak yang telah ditinggalkan, dari teknik yang pernah mengguncang struktur kekuasaan peradaban kuno. Teknik yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi kedalaman jiwa dan tekad yang dimurnikan melalui penderitaan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan sebuah bola cahaya kecil berwarna ungu keperakan mulai melayang di udara, berdenyut seperti jantung langit itu sendiri. Ini adalah inti dari Dewa Wuci. Kamu telah menyelesaikan teknik Nayin, melewati ujian Li Yuan, dan bangkit dengan tekad yang dimurnikan. Kamu berhak memilikinya. Cahaya dari bola itu menyinari wajah Lo Feng, membuat matanya tampak seperti dua lautan dalam yang menyimpan badai. Namun suara itu belum selesai. Tapi kamu harus memilih. Lo Feng menatapnya, dahinya berkerut. Ya, jawab kesadaran itu. Banyak makhluk mengejar kekuatan, namun lupa bahwa kekuatan tanpa pemahaman hanya akan menjadi kutukan. Teknik Li Yuan bukan hanya senjata, tapi juga warisan dari pertarungan panjang antara kebebasan jiwa dan tirani kekuasaan. Raja Jin menindas teknik ini karena ia tahu bahwa siapapun yang berhasil memahaminya akan menjadi ancaman bagi seluruh struktur kekuasaannya. Ia menatap Lo Feng dalam-dalam. Maka aku tanya padamu, Lo Feng, apa yang kau kejar? Kekuatan atau kebenaran? Lo Feng diam, hatinya tenang, namun pikirannya bergejolak. Ia telah melintasi semesta, melewati penderitaan, kehilangan, dan harapan. Ia bukan lagi pejuang muda yang hanya ingin menjadi kuat. Kini, ia memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya dan dari semua universe master yang ada. Ia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke dalam mata sang kesadaran. Aku ingin keduanya, ucap Lo Feng dengan suara tenang, namun penuh tekad. Karena satu tanpa yang lain akan membawa kehancuran. Suasana di ruangan itu berubah. Dinding-dinding memancarkan cahaya samar. Patung-patung kuno tampak hidup sejenak, seakan mengangguk, menyetujui jawabannya. Kesadaran Yuan tersenyum, sebuah senyuman pahit yang disimpan selama ribuan era. Kalau begitu, bersiaplah pewaris Li Yuan. Bola cahaya ungu itu meluncur ke arah Lo Feng dan menembus dahinya. Dalam sekejap, dunia terbalik. Pengetahuan, ingatan, teknik, dan pemahaman mendalam mengenai kekuatan dan kehendak jiwa membanjiri pikirannya. Sebuah pilar cahaya turun dari langit dan menyelimuti tubuh Lo Feng. Dia menghilang menuju takdir yang baru. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Maaf banget Mimin ya, uploadnya pagi banget kalau untuk Soul Star sementara. Mimin masih kecapean, mohon maaf banget ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.